ada Mas Kris nih. Jumpa lagi. Kemana aja Mas Kris? Udah lama nggak kelihatan kontennya ini. Udah lama ya? Iya, kok lama nggak konten ini kemana kira-kira? Berapa minggu sih? Ada kalau 2 mingguan lebih ya. 2 minggu lebih ya? Iya. Hampir 3 minggu ya? Hampir. Ya, Mana aja? Tugas ke Brunei lagi atau gimana? Enggak. Yang ini bertapa. Bertapa ya, hibernasi ya. Hibernasi. Lebih tepatnya keserempet virus X. Nggak tahu ya, kena virus X itu beneran kena atau cuma sakit yang lain juga nggak tahu, kan aku nggak cek. Oh, gitu. Keserempet tapi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Cuma gejalanya itu kemarin itu paginya kan aku ada kerjaan, aku keluar kan, aku keluar ada kerjaan, terus siangnya aku balik itu badanku pegel semua, karena kemarin 3 harian aku kurang tidur itu setengah 4 pagi aktivitas lagi gitu. Jadi sih. sore pulang kerja sampai semalam suntuk sampai jam berapa? Jam 4 ya? Jam 4 pagi baru bisa tidur. Setengah 4 baru bisa tidur lah. Itu setelah 3 hari itu, hari keempatnya itu aku keluar itu tadi pagi, siang udah balik. Nah pas balik ke rumah siang itu badanku itu pegel semua, kayak capek lah pokoknya, aneh pokoknya kok capek, terus kayak meriang terus juga panas ya, tapi belum yang panas gitu, masih jadi ya, anget ya, nggak keluar keringat, batuk tapi dikit banget gitu, terus pusing banget, terus kok kayak mual gitu loh, mual dikit tapi nggak sampai muntah, dikit ya. Terus batuknya itu sedikit belum kerasa, kering. Terus jadi kayak semacam kering terus tenggorokannya. Iya, belum ya biasa gitu, cuma seri gitu aja ya. Terus aku beli vitamin daya tahan tubuh, karena mungkin aku paling kurang turu gitu. Terus tak gawe tidur, akhirnya habis minum vitamin, belum minum obat penurun panas ya, tak pikir aku mungkin kurang tidur gitu, karena kalau kurang tidur kan juga pengaruh ya bagi kesehatan ya, berpengaruh sekali kurang istirahat itu Mas. Terus aku tidur, bangun sore lah kok tambah nemen, batuk mulai lumayan, terus panas, akhirnya aku punya ke arah situ. Aduh, masa aku kesamber deh, Mas Kris masuk kesamber ya, akhirnya kesamber ya aku. Nggak tahu itu yang varian opo lah, coklat atau stroberi, gak ada lah, wis tak anggap virus X itu podo lah gitu loh. Akhirnya aku mulai batuk lumayan, terus batuk itu mulai lumayan ngekel. Itu hari keberapa? Hari kedua ya, itu atau saat itu, malamnya itu mulai nelen, wis sakit kayak pancingan gitu. Iya. Buat nelen itu sakit, kayak ngelek loro. Terus panas mulai tambah lumayan, akhirnya istriku punya inisiatif untuk beli paracetamol. Dia punya persediaan. Oh, punya stok ini ya, obat-obatan untuk emergensi ya. Betul, dikasih waktu itu Demacolin sama paracetamol, sama vitamin D, vitamin B kompleks, vitamin C, segala macam lah. Jadi dikasih Demacolin sama obat batuk juga yang mengandung paracetamol sama flu, berarti ada flu-nya juga ya, pilek ya. Karena gejalanya hampir sama kayak orang flu sama tipes ya, hampir sama ya. Jadi nggak enak gitu badannya. Nggak enak, tapi aneh kok, kayak bukan sesek, kayak ngongsroh gitu, ngos-ngosan gitu. Nafasnya ngos-ngosan. Ya. Aku nggak sesek, aku nggak pakai oksigen, kayak ngongsroh, nggak enak gitu loh. Akhirnya, jadi nafasnya ngoyo guys, ya. Malamnya nggak bisa tidur lagi karena batuknya wis lumayan cepet aku waktu itu. Batuknya lumayan ngoyo lah. Lah di hari kedua itu malah semakin parah. Terus tak minumi vitamin lagi kayak biasanya. Tapi aku sudah beranggapan kayaknya aku kena ini. Tapi aku memotivasi diriku sih
memotivasi diriku nek memang aku kesamber kena virus X ini, ya aku harus termotivasi untuk sembuh. Aku harus bisa mengalahkan virus ini dan aku mau share. Karena ini loh, virus ini tuh bisa sembuh gitu. Kalau memang kalian kena virus ini tuh bisa sembuh gitu. Jadi yakin ya. Walaupun gejala setiap orang beda-beda ya. Ada yang sampai muntah, ada yang berdiri aja nggak kuat, geliang, ada yang istilahnya ke kamar mandi aja nggak kuat, terus sesak nafas pakai oksigen. Aku padahal perokok berat, nggak ada sesak sama sekali. Karena menurut yang tak baca ya artikel itu, aku sama ini sih, ada nggak bisa ngerasain sama nggak bisa nyium. Tapi itu di hari ketiga. Itu muncul hari ketiga. Di hari kedua itu masih bisa nyium, masih bisa ngerasain makanan. Nah di hari kedua itu ibu tiba-tiba telepon WA gitu, kok tanya-tanya kabar. Mungkin kerasa ya, mungkin kok koyane anak aku ini lagi KO ini. Firasatnya ibu itu buam, karena memang dekat aku sama ibu, dekat. Terus awakmu sehat le, bu awakku kok kayak meriang ya. Loh, wis nang dokter aku nang dokter mari ngono di sangka kena ngono wis tak obati dhewe lah, wis tuman wae gak apa-apa. Terus ibu mungkin khawatir langsung inisiatif bikin jamu. Dibikinkan jamu. Sebelumnya juga. aku dikasih tahu, mbenono kencur jahe gawe cek Kak watuk, terus ambek madu gak duwe bos, tak usah lah tak ombenane kopi. Guyon. Kan sempet aku guyon biar gak khawatir beliaunya, karena beliaunya itu laparan. Anaknya sakit siapapun, aku 3 bersaudara. Ketiga-tiganya sakit, entah itu mbakku atau adikku, wis gopo ibu sama bapak itu. Jadi kayak gitu, akhirnya dibikinkan inisiatif bikin jamu beliaunya. Bikin jamu waktu itu kunyit sama kencur, terus ada kunyit sama temulawak, ada kunyit sama serai kalau nggak salah, kasih madu lah apalah. Tiga jamu ya tak minum nggak sekaligus, ya gantian. Siapa tahu sekaligus ya, pagi siang sore ganti. Itu dikirim sama bapak waktu itu ngirim nggak tak bolehin masuk karena aku saking takutnya bapak lagi kondisi nggak enak ya, pikiran kemana-mana ya, nanti takutnya kesambar. Jadi bapak di teras langsung ditaruh, bapak mau maksa masuk. Karena bapak punya keyakinan kalau aku gak ketularan mesti. Terus awakmu iku loros gak wedi aku gitu. Bapak hampir mirip sama kayak aku. Bapak itu takutnya ya jenenge anak kuatir mbek bapak ya. Enggak Pak, wis gak usah mlebu. Wis dek kono ae. Iya. Saya kira bapak pulang terus tak suruh ngomong ke ibu kalau aku wis enak gitu lah. Kirim herbal tak minumi sampai hari ketiga itu akhirnya aku nggak bisa nyium itu tadi, nggak bisa ngerasain makanan, wis asin, kecut, manis, pahit itu nggak ada rasanya. Bahkan Mas Kris kemarin pernah cerita katanya dimasakin istrinya sup itu katanya istrinya loh sudah asin loh ini, tapi Mas Kris nggak bisa ngerasain keasinan katanya. Istrinya masakin itu kebetulan, tapi Mas Krisnya tetap nggak ngerasain asinnya masakan itu guys, anyep katanya. Bawaannya itu pokoknya emosi. Virus ini tuh sebetulnya nggak mematikan, tapi bisa membuat mood kita langsung berubah 180 derajat. Nyerang mental juga guys. Nyerang mental. Nah, tak makan kan supnya. Sopo apa iki kan ora rasane ngene. Kayak ngelek loro, ngrasakno panganan gak enak, hambar, anyep. Terus nggak bisa nyium aroma juga. Ya apa wis lengkap wis. Mual. Kalau dimasuki makanan itu nggak enak asli. Tapi kan makanan harus tetap masuk. Gitu loh. Syarat untuk sembuh itu makan sebetulnya. Makan sama minum obat. Sebenarnya orang-orang itu mungkin salah tafsir ya. Obatnya dikencengi tapi makannya nggak keisi. Kira yo asupannya kurang, obatnya bermili-miligram, bahkan ratusan sampai 500 miligram dikonsumsi terus. Yo ajur awakmu. Iya. Kan kayak gitu. Jadi ndak berimbang guys. Kalau memang diresepkan oleh dokter, kalau kalian ke dokter diresepkan obat, nah
obatnya itu kan biasanya ini ya, apa namanya, dosisnya tinggi. Harus diimbangi sama makanan yang mengandung gizi cukup tinggi juga gitu loh. Dan harus mau makan guys, kalian jangan sampai itu tadi minum obat aja. Kayak gitu sih. Terus di hari keempat itu, di hari ketiga sampai hari keempat, hari kelima, hari keenam itu aku kurang tidur karena batuk terus. Oh ya, di hari ketiga itu aku sempat keluar cari angin lah. Isoman, nyerang mental, mood langsung nggak enak karena biasa kita keluar. Tapi aku nggak berkerumun sama orang, aku cuma sepedaan menghirup udara segar, langsung drop lagi karena apa? Kena angin. Nggak boleh berarti isoman itu harus memang murni di rumah. Bahkan kipas angin jangan terlalu sering, biarkan badan kalian berkering. Jadi nggak perlu pakai AC, nggak perlu pakai kipas angin, guys. Selimutan, guys, jaket yang tebel kayak keringetan. Nah, biasanya gitu kalau bapakku dulu, kalau habis aku konsumsi obat gitu, langsung dikasih selimut tebel, Mas Kris. Tujuannya apa? Biar berkeringat katanya. Jadi nanti bisa nurunkan demamnya itu tadi. Jangan sampai nggak keluar keringat. Jadi tak paksa keluar waktu itu, akhirnya ya drop lagi, wis. Walah ya berarti gak oleh gitu, tetap harus isoman murni, harus isoman lah. Akhirnya ya wis aku isoman, nggak iso tidur kan, nggak iso tidur. Nah di hari ketiga aku ingat resep bapak kalau nggak bisa nyium itu disuruh minum jamu Selo Karang Skalor yang bisa didapat ada di jamu ibu, sudah muncul macam-macam. Pokoknya Selo Karang Skalor. Pak mau beli jamu Selo Karang Skalor, bagus itu. Di toko jamu, toko obat juga ada guys. Kalian cari. Nah, nanti diseduain di rumah, beli langsung satu. Beli aja langsung istilahnya satu pak gitu. Beli satu pak, terus diseduh dewe di rumah. Pakai madu boleh, pakai gula ya boleh, ya jangan terlalu manis. Terus diminum sehari sekali. Tapi dijarai. Kalau minum vitamin sama obat ya dijarai lah. Pokoknya dikasih selang berapa jam gitu. 2 jaman lah supaya aman. Jadi jangan dibarengin sama obat kalau konsumsi obat. Kalau vitamin cukup 1 jam lah jedanya. Vitamin sama jamu herbal tadi. Waktu itu aku langsung, karena badan panas, aku minum, nyebut merek nggak apa-apa ya, Demacolin sama paracetamol. Karena itu untuk menurunkan panas, mau nggak mau aku harus minum obat. Tapi kan kadarnya nggak terlalu tinggi ya, sama yang obat-obat yang kayak gitu-gitulah. Ya. Nggak perlu tak sebut lah, nanti takutnya. Tapi juga konsumsi obat batuk nggak? Iya, obat batuk. Obat batuk waktu itu aku konsumsi Nilco. Nyari Nilco itu setengah mati. Nyari Nilco itu setengah mati, nggak nyari, beli di apotek itu hampir semua apotek kosong. Akhirnya beli, maksudnya nemu apotek di salah satu mana di daerah sana Delta Sari. Ini ketemu, tak minumi obat batuk juga, sampai 2 jenis merek, Nilco sama satunya obat batuk herbal. Ya artinya gini loh, kita dikasih tahu orang tombone iki, yo dielok ya, dikasih tahu orang tombone iki, melok aja. Karena tombo itu nggak ngerti kita mana yang cocok. Jangan lupa itu tadi diimbangi sama makan guys gitu loh. Jangan obat semua dari referensi semua tapi nggak diimbangin sama makan. Karena memang nafsu makan langsung jadi berkurang. Jadi saranku minum vitamin penambah nafsu makan. Iya. Penambah nafsu makan itu penting. Jadi kalian biar ada nafsu makan juga. Ya biar keisi lah. Sama juga ini sih support dari keluarga ya. Support dari keluarga itu juga penting. Support dari teman. Jadi kalau teman-teman kalian yang pada kena positif ya kesamber virus X, itu jangan kalian kucilkan. Kalau bisa itu kalian support, butuhmu apa? Gak ada duit, yo dibantu rek urunan, diobatno, gak mek laras tok ae digembuli. Loro dikucilno, loro dijauhi. Ojo, Bro. Ya.
Jadi kalau support bisa mereka. itu kalau memang ada yang kena positif ya disupport, diguyoni, di istilahnya ben tambah imunnya ben tambah Tuh, kuat. jadi guyoni supaya imunnya kuat guys, jangan sampai kancaku lores bapak di oma gak ngurus, Malah jangan dikucilkan. sampai. Kalau perlu, kalau misalkan lagi kerja terus isoman di rumah nggak masuk, video call bareng-bareng, nah bikin lelucon gitu, pokoknya hibur hibur. Karena supaya itu yang paling penting. Imunnya naik lagi, moodnya naik lagi. Karena itu yang paling penting. Karena kalau cuma konsumsi obat aja percuma. Bukan nggak manjur ya penting. Cuma support utama itu yang dari itu tadi, dari teman, dari keluarga. Lah ibu juga kayak gitu, support terus, video call walaupun video callnya mewek ya. Karena ibu kan baperan. Dia tanya anaknya sakit dikit guys, baper langsung kepikiran. Ibu memang kayak gitu. Tapi aku berusaha menghibur ibu walaupun sakit. Lu aku gak apa-apa, tenang aja, waras. Aku mensugesti diriku, aku sok sembuh lah. Ibu itu pagi, siang, sore, malam telepon terus. Karena nggak tak boleh ke rumah. Karena aku nggak tinggal sama orang tua. Ya. Gitu. Nah, sama satu hal lagi. Kalau ada yang sakit, misalkan ada yang positif, istri kalian ngerawat, atau ibu kalian ngerawat, atau adik kalian, saudara kalian ngerawat yang si penderita ini, nggak masalah, rawat aja. Jangan pernah takut tertular. Yeah. Istriku sendiri ngerawat aku, nggak tahu aku mungkin kena apa enggak ya, nggak tahu, karena aku nggak tes ya. Itu dia tes. Kalau memang aku positif, kan dia harusnya positif juga. Nah, 2 kali tesnya, nggak main-main, PCR, nggak main-main. Karena kan virus X ini kan informasinya satu orang kena itu bisa menginfeksi antara 8 sampai 9 orang guys. Jadi begitu cepatnya gitu. Jadi dia waktu itu tes PCR, alhamdulillah negatif semua. Jadi mungkin gini ya, sing kuwasa gak merem. Oh, arek iki niat ngerawat bojone. Oh, wong iki niat ngerawat anake. Oh, arek iki niat ngerawat ibuke. Tak kei tameng rek. Tak kei shield sendiri. Ben gak terinfeksi. Itu sudah jaminan. Gitu. Dan yang utama juga harus berdoa. Doa ibu itu paling penting. Mungkin doa ibu juga. Ibuku selalu berdoa juga. Ben diberi kesembuhan. Ya, apa anak kesayangan. Jangan lupa juga yang merawat tetap prokes guys. Jadi tetap ngelindungi diri kita. Ya, antisipasi gitu. Tapi ya cuma jangan itu tadi, jangan istilahnya jawane anyi-anyi lek ngeramut itu biasa aja. Kalau habis pegang atau apa ya harus cuci tangan, pakai masker boleh. itu. Waspada itu boleh, tapi ngeremehkan jangan. Aku percaya ada virus ini karena kena. Aku nggak pernah ngomong nggak percaya ya, tapi jangan ngomong kalau virus ini mematikan. Mematikannya itu mungkin karena ada sebagian penderita yang kena virus ini itu nggak makan, nggak ada asupan, jadi nggak makan, minum obat, yo ambruk. Sakit apapun itu ada resiko meninggalnya. Kalau kita nggak makan. Betul. Jadi nggak hanya virus ini aja, guys. Sampai sakit nggak makan, minum obat tok, ya mati. Sama. Gitu loh. Jadi yang paling utama itu asupan makanan, ya. Enak, cangkem pahit ngelek loh, ya kudu dipaksa. Pokoknya kudu dipaksa. Nggak enak wong loro apapun ya nggak enak, sakit apapun nggak enak. Nah ini sekarang itu kita sehat aja udah bersyukur zaman sekarang ini. Kita tanya kabar teman kita sehat, itu jadi hal yang sangat luar biasa loh sekarang. Nek dulu sehat ya, bro, basa-basi. Nah sekarang itu bener-bener berharga sekali. Gitu jadi sih. Sekarang itu utamanya tuh kesehatan sangat berharga sekali guys. Jadi bagi kita yang tetap diberikan kesehatan, kalian yang sembuh dari virus ini, jangan lupa menambah rasa syukur kita kepada Yang Maha Kuasa. Aku kebetulan recovery-nya itu 2 mingguan. Jadi pas 1 minggu sekitar 8 hari atau 7 harian itu aku keluar kota memang. Padahal masih recovery. Terus tak paksa aku enak lah. Berasa enak gitu ya. Berasa enak mau keluar kota ke Kediri waktu itu. Ya, ada urusan sampai Mojokerto ambruk kena angin padahal siang ter-ter ini loh. Tujuanku kan untuk
biar manas juga kan. Berangkatnya siang berarti. Berangkatnya siang jam 12. Siang. Ya biar nggak terlalu putih lah, ya enggak? Ya biar agak eksotis dikit lah, gitu loh. Lah, sampai Mojokerto, ambruk. Aku berhenti di pinggir jalan, tidur. Dodok sih, jongkok ini, ngos-ngosan. Batuk langsung ngekel lagi. Akhirnya aku minum, istirahat sebentar, cari makan. Akhirnya aku memutuskan untuk balik pulang. Nggak jadi ya, nggak jadi keluar kota, karena berarti murni yang isoman itu yang memang harus. Iya, standarnya juga segitu memang ya, 10 hari. Iya. Plus 3 kalau perlu, masih bergejala. Jadi jangan dipaksakan kalau di bawah 10 hari kalian kemana-mana. Ya itu tadi guys sebenarnya, selain nanti beresiko kalau misalkan kalian berinteraksi sama orang juga menginfeksi, terus kemudian kondisi badan kalian juga belum memungkinkan, masih recovery. Nah seperti itu, sebaiknya isoman di rumah gitu. Benar. Jangan lupa tetap komunikasi sama teman-temannya, cari hiburan ya, terutama di YouTube. Cari yang lucu-lucu supaya apa? Nggak stres, mental kita tetap. Aku iya waktu itu pas isoman juga konstan. Mainannya ya HP terus. Lihat YouTube, lihat sing lucu-lucu, lihat channelnya Krisna Official, kan lucu-lucu itu, tak lihat kan, wah itu kok lucu-lucu ini videonya Krisna Official, menginspirasi banget ini kayak, terus tak lihat itu terus, tak lihat video-videonya yang lucu, wah macam-macam itu ya bisa menambah imun lah, ketawa-ketawa gitu. Awalnya sempet terbawa arus virus ini aku, karena virus ini bisa mengubah mood itu tadi 180 derajat. Awalnya wah isoman iki nggak kegiatan apa ya? Nulis artikel, aku kan suka nulis ya. Nulis artikel ngedit video, hilang, terus nggak mood sama sekali. Sempat terbawa ya. Tapi karena ketelatenan istriku itu tadi ngibur, support dia. Ayo, kamu tuh iso ngelawan, ojo terbawa virus ini. Itu penting, pasangan saling support itu penting. Karena virus X ini guys bisa bikin mental kita itu down. Mood tadi tuh hilang, nyerang mental juga. Kalau bagaimana yang sesak nafas ya Mas Kris? Kalau yang sesak nafas sih apa ya, mungkin aku juga nggak ngalami. Kalau yang sesak nafas mungkin ini loh, kalau kalian ini makan sate bekicot ya, bisa ya mungkin ya. Dicoba aja karena aku nggak ada sesak sih. Aku nggak ada sesak padahal rokok berat. Karena ada yang sesak, ada yang muntah, ada yang nggak sama sekali, cuman meriang-meriang gitu, macam-macam, gejalanya beda-beda. Tiap individu beda. Kalau aku yang kebetulan yang tadi obrolin tadi, mungkin teman-teman ada yang mirip kayak aku ya, sama kayak gitu sih. Ya. Jadi tiap orang gejalanya beda-beda, enggak selalu sama. Nah di hari udah mau recovery, udah mau sembuh, hari ke 13 apa 14, mbakku maksa ke rumah. Aku dolen ya, mbek gawakno panganan iki karo jamu. Wah, jamu maneh. Wis tak diombe. Ternyata digawakno jamu. Jamu arak. Araks guys. Tanpa sepengetahuan orang tua, konangan orang tua ya kau lah guys. Tak minumi, tapi bukan karena arak itu aku langsung sembuh, enggak. Ya mungkin karena aku wis mau mendekati 90% sembuh ya. Jadi tak minumi langsung plong, tambah enak. Karena niatku ya itu racun. Tapi kalau kita minumnya kadarnya yang sesuai dan kita niatnya buat obat ya wis. Sekarang gini loh. Misal di dunia ini sudah nggak ada penawar, adanya racun itu untuk penawar. Kalian mau minum nggak? Pasti mau kan? Gitu aja sih, simple. Tergantung niatnya guys. Jadi kalau niatnya buat berobat ya nggak apa-apa. Nggak nyuruh harus minum ini loh ya. Kalau yang punya anggapan itu haram ini, ya terserah. Gitu. Nggak masalah, aku nggak memaksa. Tapi kalau yang herbal itu wajib. Herbal sama obat. Vitamin, obat yang miligramnya nggak terlalu besar, tinggi ya nggak apa-apa. Sama support teman, keluarga, sahabat, pacar, istri, mantan pacar, ya penting. Mantan pacar. Jadi guys, kesimpulannya kalau kita kena virus X ini, yang pertama
kita harus memotivasi diri kita sendiri, karena yang bisa menolong adalah pertama itu diri kita sendiri, kemauan untuk sembuh, kemauan untuk mengalahkan sakit ini, jangan sampai kalah sama penyakit ini guys. Kemudian support dari keluarga, pasangan, saudara, tetangga. Jadi kalau ada tetangga yang kena virus ini guys, harus kita support, kita bantu. Mungkin kalau karena isoman tidak bisa kemana-mana, kita bantu kirim makanan, atau kalau merekanya butuh dibelikan apa ke apotik dan lain sebagainya, vitamin, obat, apa yang dibutuhkan kita bantu, kita kirim seperti itu. Nah kemudian selain itu doa juga guys, doa untuk minta kesembuhan kepada Yang Maha Kuasa. Lanjutnya lagi, kesimpulannya adalah minum obat yang untuk ini menghilangkan gejalanya dulu. Kalau misalkan demam, paracetamol bisa, atau kalau disertai flu, Demacolin, maaf ya nyebut merek enggak apa-apa ya. Kemudian kalau disertai batuk lagi ya minum obat batuk itu tadi. Obat batuk lah yang cocok yang mana? Ya, yang cocok kalian yang mana, sesuai dengan kita masing-masing. Jangan sampai kita konsumsi obat batuk yang nggak sesuai atau obat yang nggak sesuai ya dosisnya. Kemudian juga disertai tentunya paling penting apa? Asupan makanan nutrisi yang bergizi. Kemudian vitamin. Vitamin itu tidak hanya berupa tablet atau apa yang dari ini ya apotik, tapi juga apa sayur-sayuran, buah-buahan itu tetap penting juga guys. Kemudian apa? Jamu herbal tuh alami. Jadi usahakan menggunakan jamu herbal yang alami saja. Seperti tadi contohnya ibunya Mas Kris bikin ramuan sendiri, kunyit, temulawak itu direbus guys, kemudian campur lagi jahe, apa tadi ada kencur, serai. Nah seperti itu bisa diminum. Temulawak, airnya baik untuk perut dan temulawak juga. Jadi jangan lupa madu boleh, lemon boleh. Jadi untuk meningkatkan degan imun. Boleh. Degan hijau juga boleh guys. Ya tergantung mana lah yang cocok lah. Ya cocok langsung KB diombe. Betul. Ya berkala. Dan tentunya semangat untuk sembuh, kalahkan. Sehat kembali. Mosok kalah mbak virus. Yo, yang masih terkena virus pejuang AIDS negatif. Ini. Ayo, pejuang negatif. Semangat bagi para pejuang negatif. Semangat, aku aja bisa sembuh kok. Ya, yakin. Jangan mau dikalahkan sama virus AIDS ini. Betul. Itu jangan menyerah. Tuh. Gitu Mas Kris ya, konklusinya ya, kesimpulannya ya. Kesimpulannya kayak gitu. Jadi terus yang si penderitanya pun jangan berkecil hati, merasa terkucil kan. Terus aduh kita aku diadoi mbak teman-temanku kan. Jangan kayak gitu. Ya, jangan dikucilkan guys. Karena bukan penyakit memalukan ya. Bukan penyakit memalukan, ini tuh penyakit baru yang kebetulan orang-orang masih belum bisa beradaptasi. Mau nggak mau kita nantinya 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian kita harus berdampingan dengan penyakit ini gitu. Ini penyakit baru tuh. Iya. Penyakit baru, terus mungkin orang-orang ya baru tahu. Ya mau nggak mau kita harus berdampingan. Yang penting apa sih? Virus ini tuh bisa sembuh kok. Bisa sembuh. Bahkan yang komorbid pun itu bisa sembuh. Bisa sembuh loh, bayangkan. Aku nggak mau ambil contoh yang mati ya, karena sudah banyak yang contoh mati, sembuhnya nggak disebutin. Banyak yang sembuh nggak ditampilkan. Teman-temanku banyak yang sembuh, walaupun juga ada sebagian yang meninggal. Ya mungkin itu tadi ya. Kalau aku beranggapan sih, karena kurangnya asupan. Loro opo ae nek manganmu kurang, ya mati kan. Gitu. Iya. Nggak hanya virus ini aja. Virus ini aja. Dirimu, semua penyakit. Kamu sakit gigi nggak enak kan ya? Males makan, nggak mangan telung dino mati. Sakit gigi bisa mau matikan orang. Nah itu piye terusan? Nah tambah mengerikan lagi guys. Terus piye terusan? Nah kan ya jangan kayak gitulah. Yang penting pokoknya yang utama adalah semangat untuk sembuh. Berikhtiar, berusaha. Ya waspada, jangan meremehkan, terus juga jangan terlalu lebay. Lebay dalam tanda kutip ya, bukan lebay sing gimana. Kayak gitu sih. Ya.
itu sepenggal pengalaman. Karena kisahnya Mas Kris hibernasi selama hampir 3 minggu ini nggak ngonten guys ya, ternyata. Karena ya ini tadi. Tapi sekarang sudah fit ya? Oh, sudah sembuh. Sudah normal kembali ya? Sudah normal kembali. Sudah. Alhamdulillah. Puji Tuhan. Alhamdulillah. Berkat doa ibu, doa istri, doa anak, sembuh lagi. Ngonten lagi. Beraktivitas lagi. Wes, gitulah. Ngopi sih. Lanjut ngopi guys.